Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana berkat beliau kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dan tak lupa pula kepada dosen pengampu yakni Bapak Dr. Ahmad Ihsanul Muttaqin MPDI selaku dosen pengampu, banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada beliau. Saya Nabila Lutfiatur Ramadhana, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dari kelas 2D. Saya sedikit akan menjelaskan tentang analisis kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Karakteristik kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, kemandirian peserta didik adalah mengembangkan kemandirian peserta didik dalam belajar dengan memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif dan eksplorasi belajar mandiri. Kedua kalinya, kurikulum menjadi fleksibel, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Yang ketiga yaitu penguatan karakter bangsa selain fokus pada aspek akademis. Kurikulum Merdeka juga menekankan penguatan karakter bangsa, termasuk rasa rasionalisme, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Yang keempat yakni pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Pembelajaran dalam kurikulum lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kreativitas. Selanjutnya yakni karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yakni kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu penguatan literasi dan numerisasi. Salah satu fokus utama dari kurikulum 2013 adalah penguatan literasi dan numerasi di semua jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Jadi kurikulum 2013 ini untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Yang ketiga yakni pembelajaran kontekstual. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dengan mengintegrasikan pembelajaran antar mata pelajaran. Yang keempat yakni pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi bagian integral dari kurikulum 2013 dengan menekankan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian. Selanjutnya yakni perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Yang pertama yakni fleksibilitas. Kurikulum Merdeka menawarkan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dalam menyesuaikan kurikulum. Sementara kurikulum 2013 memiliki struktur kurikulum yang lebih berstandarisasi. Yang kedua yakni perbandingannya kemandirian belajar. Meskipun keduanya menekankan kemandirian belajar, kurikulum Merdeka memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek ini dengan memberikan lebih banyak ruang bagi inisiatif belajar mandiri. Yang ketiga, perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 yakni
pengembangan karakter. Keduanya menekankan pengembangan karakter, namun kurikulum Merdeka juga menekankan pada aspek-aspek karakter bangsa yang khas. Yang keempat yakni pembelajaran kolaboratif. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pembelajaran kolaboratif dan proyek, sementara kurikulum 2013 tidak. Selanjutnya yakni ciri-ciri kurikulum Merdeka. Yang pertama yakni fleksibilitas, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan kondisi lokal. Yang kedua yakni kemandirian belajar, memberikan penekanan pada kemandirian peserta didik dalam belajar, mendorong inisiatif belajar mandiri. Yang ketiga, berbasis proyek, lebih menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif antar siswa. Yang keempat yakni penguatan karakter bangsa. Selain aspek akademis, menekankan penguatan karakter bangsa seperti nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kelima yakni pengembangan keunggulan lokal, memberikan ruang pengembangan keunggulan lokal di berbagai daerah. Itulah ciri-ciri kurikulum Merdeka. Selanjutnya yakni ciri-ciri kurikulum K13. Yang pertama yakni kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pengembangan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu penguatan literasi dan numerisasi, fokus pada peningkatan literasi dan numerasi di semua jenjang pendidikan. Jadi kurikulum K13 ini sangat menekankan minat baca atau yang disebut dengan literasi. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri kurikulum K13 yakni pembelajaran konstekstual, mengintegrasikan pembelajaran antar mata pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Keempat yakni pendidikan karakter, menekankan pendidikan karakter sebagai bagian integral dari kurikulum. Yang nomor 5 yakni penilaian berbasis kompetensi, menilai pencapaian kognitif secara holistik. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Kelebihan, yang pertama yakni fleksibilitas, yang kedua yakni pembelajaran kolaboratif, yang ketiga yakni kemandirian belajar, yang keempat penguatan karakter bangsa. Itulah kelebihan dari kurikulum Merdeka. Selanjutnya kekurangan dari kurikulum Merdeka, yang pertama yakni kurangnya standarisasi, yang kedua yaitu tantangan implementasi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan kurikulum K13. Kelebihan kurikulum K13 yang pertama yaitu standarisasi, yang kedua yaitu fokus pada literasi dan numerasi, yang ketiga yaitu penilaian berbasis kompetensi. Sedangkan kekurangan dari kurikulum K13 yang pertama yaitu kurangnya fleksibel, yang kedua yaitu kemungkinan pemahaman yang berbeda. Itulah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum K13. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.